Jadi kalau seseorang ingin menjadi sufi, ingin menjadi hamba yang lembut hatinya, ingin mendapatkan makrifat ya kepada Allah, maka sunnatullahnya sudah jelas. Bersihkan hati, jaga pandangan, berbanyak zikir, kurangi maksiat, kendalikan syahwat, dan lain sebagainya. Itu sunnatullahnya itu, maka lakukan, jalani saja. Gak ada sunnatullahnya orang yang ingin ma'rifat, lalu sepanjang hari bermaksiat. Gak ada sunnatullah seperti itu. Jadi takdir itu tidak akan turun di luar sunnatullahnya. Gitu. Jadi takdir itu bukan alasan untuk kita berhenti, bukan. Tetapi alasan untuk semakin kita bersungguh-sungguh. Karena tidak tahu nih, anggap kita tidak tahu apa ujungnya kan. Tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu apa langkah kaki yang kita langkahkan. Di mana langkah kaki yang kita langkahkan adalah bekas daripada Syekh Mursyid. Maka sekalipun kondisi gelap, tetapi kita tahu bahwa jalan kita jalan yang aman. Para wakil talqin yang telah hadir pada malam hari ini, ada Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Subhan dari Cirebon, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Samsul Muafi dari Gresik, Kiai Haji Profesor Edi dari Bogor. Mari kita doakan beliau-beliau warga senantiasa ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya. Dan terkhusus ke hadapan pemangku manaqib pada malam hari ini, Bapak Haji Andi Saputra. Mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa dianugerahi harta yang melimpah ruah, yang halal yang melimpah ruah, serta keturunan anak keturunan yang soleh dan soleah. Dan juga terkhusus para para panitia, para petugas manaqib yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seringkali kita dalam perbincangan sehari-hari, kita sering berkelakar, sering bercanda tentang perkara takdir, perkara sunatullah. Nah, ini yang mungkin akan kita sedikit ungkap pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik besar maupun kecil, semuanya ini adalah takdir Allah. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari ilmu, dari kehendak, dari ketetapan Allah. Tapi ya, tadi itu, manusia seringkali memahaminya secara salah. Sehingga dijadikan bahan guyonan lah, jadikan sebagai alasan lah tentang masalah takdir ini. Jadi banyak yang menyangka bahwa takdir itu adalah seperti sesuatu yang acak, yang random, yang tanpa pola, tanpa aturan, yang tiba-tiba. Seolah-olah apapun yang terjadi hanyalah sebagai kejutan, surprise saja, tanpa suatu keteraturan, tanpa suatu asbab. Padahal takdir Allah tidak pernah keluar dari sunatullah. Nah, kita garis bawahi, saya ulangi lagi. Takdir Allah tidak pernah keluar dari sunnatullah, yaitu hukum-hukum tetap yang Allah tetapkan dalam kehidupan makhluknya. Nah, contohnya dalam ayat 23. Allah gambarkan sunnatullah itu seperti ini. Allah berfirman, itulah sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu dan engkau tidak akan pernah mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai polanya, sesuai aturannya, sesuai kalau planet itu orbitnya, dan kebiasaan yang ditetapkan, sudah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu. Jadi karena itu, apapun yang menjadi takdir manusia, tidak pernah berdiri sendiri, tapi mengikuti jalan-jalan yang Allah tetapkan
dalam kehidupan si makhluk itu sendiri. Coba kita lihat siang dan malam, ya. Allah tetapkan siang itu terang, malam itu gelap. Siang digunakan untuk bekerja, malam digunakan untuk istirahat. Nah, itu bukan kebetulan, tapi itulah sunatullah yang sudah tetap sejak awal penciptaan dulu. Ya, dalam surat Yunus ayat 67, ya, ini tercantum bahwa malam itu untuk kita beristirahat dan siang terang benderang untuk mencari rahmatnya, untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, ini adalah pola, ini orbit, ini hukum tetap. Nah, bagaimana dengan manusia? Kurang lebih sama. Jadi manusia itu mereka yang Allah telah takdirkan luhur derajatnya, contohnya ya. Allah takdirkan mereka yang luhur derajatnya, dekat dengannya, menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Itu semua itu tidak akan terjadi secara mendadak dan tidak akan terjadi tanpa proses. Jadi mereka, orang-orang seperti ini, waliullah ini, mereka itu berada di orbitnya, ya. Orbitnya itu apa? Kalau orbit itu dalam ilmu tata surya itu kan satu orbit itu ada planet berjejer. Lalu kemudian ada pusatnya matahari. Planetnya memiliki satelitnya masing-masing. Dan semua itu berjalan sesuai dengan orbitnya, lintasannya. Nah, kalau manusia, ya, tadi itu, yang diberikan makom yang luhur sebagai walinya, itu mereka itu sudah berada di dalam orbitnya tertentu. Siang dan malam mereka dipenuhi dengan ibadah, zikir, amalia-amalia, kesungguhannya, dan juga mujahadahnya juga. Nah, itulah yang namanya orbit. Sunatullah dalam kemuliaan-kemuliaannya itu sangat jelas. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Innama akromakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini menunjukkan, ya, ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu mengikuti sunatullahnya. Yaitu apa sunatullahnya? Ketakwaan. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu bukan berasal dari angan-angan, bukan berasal dari kata-kata yang ini itu mah sudah takdirnya, bukan. Tetapi mengikuti sunatullahnya. Apa sunatullahnya? Yaitu ketakwaan. Nah, jadi kalau orang berbicara, itu mah hanya takdir aja, katanya gitu. Nah, itu seperti perkataan seakan-akan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab mengikuti jalan yang benar, berpasrah diri, malas, ya seperti itu. Padahal takdir Allah itu berjalan sesuai hukumnya. Orang tidak bisa menganggur contohnya ya, gak punya pekerjaan tetapi kemudian ingin ditakdirkan kaya, kan nggak mungkin. Nggak kerja tapi tiba-tiba kaya, kan nggak mungkin, ya. Nah, kalau hal seperti ini kan bisa kita mengerti ya, kita menganggur kan tidak mungkin tiba-tiba kaya, tetap harus ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiar itulah orbitnya, ya, seperti tadi, ya, mulia di sisi Allah harus mengikuti orbitnya dulu, sunatullahnya apa itu? Amalia-amalia, zikir, puasa, sholat, seperti itu. Orang tidak bisa menjauh dari Allah, lalu kemudian berharap ditakdirkan untuk menjadi kekasihnya. Gak mungkin itu. Apalagi orang tasawuf mengenal istilah manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan. Nah, Ibnu Athaillah dalam hikamnya ini menulis, tanamkanlah dirimu di tanah kerendahan,
Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan pernah sempurna hasilnya. Jadi maknanya adalah setiap kemuliaan spiritual yang harus ditempuh dengan sunatullah itu berupa apa? Ikhtiar juga. Usaha, ibadahnya, mujahadahnya, zikirnya dengan sungguh-sungguh. Bukan muncul tiba-tiba sebagai apa? Bakat keberuntungan. Dahulu saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa, oh, Abah Aos sejak masih dalam kandungan sudah muncul karomahnya. Saya yang biasa-biasa aja ini kok. Dulu saya berpikir seperti itu. Saya membaca juga dari biografi ulama-ulama, para waliullah. Mereka sejak kecilnya sudah muncul karomahnya. Lah saya, sejak kecil sampai besar ini, apa karomah saya? Apakah iya saya ditakdirkan untuk menjadi waliullah? Nah, ternyata di sini jawabannya. Bahwa ketika kita sudah mencemplungkan dirinya mengikuti orbitnya atau dengan kata lain adalah sunatullahnya, maka sudah pasti kita akan menaiki setiap makomnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin mulia di sisinya. Nggak mungkin hanya duduk-duduk saja lalu kemudian tiba-tiba jadi waliullah. Ya kecuali ada privilege dari wali, sultan aulia. Bisa saja itu terjadi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi para wali itu juga sama. Mereka itu harus berada di dalam orbitnya. Mereka tidak pernah keluar dari orbitnya, tidak pernah keluar dari zikir dari kepada Allah, keluar dari muhasabahnya, keluar dari amal-amalannya, terus menerus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwa tidak ada wali yang muncul secara tiba-tiba, wali adalah hasil perjalanan panjang ketaatan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata kemuliaan ruhani itu tidak mungkin datang tanpa suatu proses yang konsisten. Nah, maka jangan jangan lagi kita berkata bahwa itu hanya takdir, ini hanya takdir saja. Ya kalau apa ini kalau difahami sebagai penetapan dari Allah yang Maha menetapkan ya betul, betul seperti itu. Tapi salah kalau kita gunakan alasan itu sebagai pembenaran kemalasan kita. Pembenaran meninggalkan usaha kita, usaha meninggalkan dan lari dari sunatullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, takdir itu, takdir itu mengikuti orbit. Allah Maha mengetahui takdir kita, tapi kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah sunatullahnya saja. Hanya apa? Orbitnya. Hanyalah jalan-jalan menuju hasilnya. Banyak banyak jalan. Ya, maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalan ini. Bagi kita semua yang sudah dijebak, terjebak dalam apa? Thariqah Qadir Sabandia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abah terjebak dalam tanda kutip. Maka ikuti orbitnya yang berada di dalam Thariqah Qadir Sabandia. Ya, orbitnya. Sunnatullahnya apa tadi? Ya ikhtiar-ikhtiar tadi. Amalia harian, amalia mingguan, amalia apa bulanan. Amalia-amalia itu adalah orbit kita yang harus kita ikutin. Kemanapun itu dia berputar, sebagaimana kita mengikuti pergerakan planet, pergerakan daripada bulan, tetap pada orbitnya. Harus di situ. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini dalam hadis Muslim. Nah, ini kan sangat digarisbawahi bahwa segala sesuatu itu harus bersungguh-sungguh, harus bergerak, harus apa? Harus memilih jalan, lalu bergerak dan bersungguh-sungguh di situ.
Jadi tidak berpangku tangan atas nama takdir. Ah, si itu mah sudah ditakdirkan menjadi waliullah. Ah, si itu mah sudah ditakdirkan menjadi seorang yang soleh, soleha. Lalu kita duduk saja, diam saja. Tidak bisa seperti itu. Ya, dalam tasawuf diajarkan bahwa mujahadah itulah yang membuat seseorang menjadi seorang manusia yang sejati. Maksudnya adalah kemuliaan spiritual itu selalu lahir dari kerja keras ruhani. Ya, setelah menempuh jalan itu, barulah seseorang itu menyerahkan hasilnya kepada takdir Allah. Jalanin dulu, jalanin dulu, ikutin aja dulu, gitu. Ya, jadi seseorang itu tidaklah lari dari takdir, tetapi dia mengikuti, gitu. Nah, dia memulainya dengan sunatullah. Nah, seperti itu. Karena itu jika seseorang ingin mulia, ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, ingin diberikan kedudukan rohani seperti para salikin, para aulia, maka sunatullahnya sudah jelas, yaitu perbanyaklah berzikir. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah taubat, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah bergaul dengan orang soleh, perbanyaklah menjaga adab-adaban. Nah, itu adalah sunnatullahnya. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menyampaikan bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang yang terus-menerus mengetuk pintunya. Ingat rahmat Allah, rahmatnya Allah. Jadi nggak mungkin orang yang nggak pernah mengetuk atau mengetuknya sekali saja lalu kemudian diberikan rahmat Allah. Bejibun, nggak mungkin. Tapi yang terus-menerus gitu, mendawamkan istiqomah di situ. Itu kuncinya mendapatkan rahmat Allah. Jadi mereka-mereka itu berada di orbit mendekat kepada Allah. Maka takdir yang datang kemudian adalah keistimewaan kedudukannya di sisi Allah. Ya, jadi karena itu jangan kita beralasan dengan takdir, ya, padahal sebetulnya itu menutupi kelalaian kita, menutupi kemalasan kita. Justru karena kita ini tidak tahu takdir Allah, maka kita harus memilih jalan mana yang kita akan tempuh. Jalan mana yang sesuai dengan sunatullah. Kita tidak tahu bahwa apakah kita ini ditakdirkan tinggi derajatnya atau tidak. Tetapi kita tahu jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Kita ini gelap. Orang yang baru ditalkin itu gelap. Kadang ditalkinnya aja ke bawah-bawah sama orang kan. Ya, katanya apa akekahan. Tapi ternyata di situ manakiban. Lalu kemudian ditalkin. Gelap nggak? Gelap. Tapi di situ kita sudah menentukan jalan kita, sudah menentukan jalannya dia, lalu kemudian kita ikutin itu tuh petunjuk atau jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang soleh. Oleh siapa? Guru mursyid kita. Maka ketika kita tempuh jalan tersebut, meski kita tidak tahu hasil akhirnya, tetapi kita mengikuti. Nah, dipertegas lagi oleh pengarsa Abah, gitu kan? Tidak mungkin ini gerbong bersama hewan, tapi ini gerbong eksekutif yang paling bagus. Nah, semakin kuatlah kita, semakin yakinlah kita bahwa ajarannya benar, bahwa jalan ini benar. Nah, maka kita dawamkanlah di situ. Jadi para ulama tasawuf itu mengatakan bahwa perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang terus-menerus. Terus-menerus bagaimana? Terus-menerus kencengnya. Ya kadang naik turun wajar, tapi itu juga disebut terus-menerus. Ya, jadi bangsa Abanem mengatakan bahwa lebih baik kita lalai dalam berzikir dibandingkan lalai tidak berzikir. Ketika berzikir kita lalai, ya. Tawajuh jadi tawadur, ya. Tapi lebih baik seperti itu daripada tidak tawajuh. Ketiduran ketika zikir. Wah, zikir baru 165. Udah ketiduran.
Banyak seperti itu, banyak. Tetapi lebih baik seperti itu dibandingkan tidak berzikir. Nah, ini yang dikatakan terus-menerus. Sama juga sama, itu juga mendawamkan terus-menerus juga. Jadi kalau seseorang ingin menjadi sufi, ingin menjadi hamba yang lembut hatinya, ingin mendapatkan makrifat ya kepada Allah, maka sunnatullahnya sudah jelas. Bersihkan hati, jaga pandangan, perbanyak zikir, kurangi maksiat, kendalikan syahwat, dan lain sebagainya. Itu sunnatullahnya itu, maka lakukan, jalani saja. Gak ada sunnatullahnya orang yang ingin ma'rifat, lalu sepanjang hari bermaksiat. Gak ada sunnatullah seperti itu. Jadi takdir itu tidak akan turun di luar sunnatullahnya. Gitu. Jadi takdir itu bukan alasan untuk kita berhenti, bukan. Tetapi alasan untuk semakin kita bersungguh-sungguh. Karena tidak tahu nih, anggap kita tidak tahu apa ujungnya kan. Tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu apa langkah kaki yang kita langkahkan. Di mana langkah kaki yang kita langkahkan adalah bekas daripada Syekh Mursyid. Maka sekalipun kondisi gelap, tetapi kita tahu bahwa jalan kita jalan yang aman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba garis bawahi ya. Sunatullah itu seperti apa? Kalau ingin rezeki luas, maka sunatullahnya kerja dengan jujur, amanah, perbanyak sedekah. Kalau ingin ilmu yang luas, sunatullahnya apa? Belajar, membaca, mencari guru. Kalau ingin hati bersih, sunatullahnya apa? Zikir, khataman. Ya. Jika ingin derajat tinggi, sunatullahnya apa? Takwa, ibadah, tawadu, ya, berkhidmat kepada Syekh. Seperti itu. Jadi sunatullah itu adalah orbit menuju takdir. Kita memang tidak bisa memilih takdir, ya kan? Tetapi kita bisa memilih orbitnya. Kita ditakdirkan ada yang tinggi derajatnya, ada yang menengah atau sederajat, ada yang lebih bawah. Ya kan seperti itu dalam tanbih. Ya, tidak bisa orang memilih, ya, tidak ingin untuk memilih menjadi orang susah, tetapi orbitnya sudah jelas. Baik itu dia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan, orbitnya tetap sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, takwa adalah sunnatullahnya. Jalan keluarnya adalah takdirnya. Nah, harus kita bisa bedakan itu. Ikutilah sunnatullahnya atau orbit kehidupan sebagaimana yang dilakukan orang-orang soleh sebelum kita. Fokus apa yang dilakukannya, ya, bukan pada apa yang terjadi. Si A, ya, mendawamkan zikir kaya, si B mendawamkan zikir sakti, si C mendapatkan zikir, dia sukses. Dan kita tambah tambah anjlok. Ingat, ingat sekali lagi ya. Yang terpenting adalah fokus pada apa yang dilakukan, pada prosesnya ya. Karena yang nanti terjadi itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Bapak Ibu sekalian, bila kita ingin dekat kepada Allah, maka tempuhlah orbit kedekatan kita. Ya, penuhi hati-hati hari-hari kita itu dengan zikir, makan dengan zikir, tidur dengan zikir, penuhi malam-malam kita dengan bermunajat kepada Allah, hati penuhi dengan syukur, lisannya dengan basah oleh zikir, dan tinggalkan maksiat yang membuat hati menjadi gelap. Diperbaiki hubungan kita dengan manusia, berkhidmat kepada guru, hormat kepada orang tua, juga kepada sesama muslim. Nah, bila sunatullahnya itu kita jaga, maka takdir akan mengikuti orbit tersebut. Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Maka kita jika tetap istiqomah dalam orbitnya itu, dalam sunnatullahnya itu, maka sudah pasti kemuliaan derajat kita
di sisi Allah akan kita dapatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.